Saya sih mau nambahin pendapat dari saudari Ayu tadi gitu kan. Iya, Kan iya. ya kadang kita menggunakan konsep imajinasi itu kalau misalnya salah yang nggak bakal ada manfaatnya gitu kan. Jadi mungkin bisa dibantu oleh dosen atau gurunya sendiri memberikan misalnya, oh pelajaran ini konsepnya kayak gini loh, konsepnya tuh lebih tergambarkan. Jadi mahasiswa atau misalnya siswa yang mengimajinasikan itu juga nggak salah gitu dalam prosesnya. Jadi lebih gurunya yang bantu gitu. Bisa di kan ada papan tulis tuh misalnya sekarang kan lagi via online gitu. Nanti di PPT-nya dibuat kayak gitu kayak misalnya semacam gambaran-gambaran gitu. Karena biasanya sih kita membaca buku itu kan lebih tertarik kalau ada gambarnya tuh. Nah, bisa tuh nanti misalnya gurunya bantu mengkonsepkan dengan gambar sehingga siswanya juga lebih mudah mengimajinasikan karena lewat gambar tadi. Tapi kalau misalnya tulisan mungkin itu agak susah ya gitu karena terkesannya kayak bosan dan monoton biasanya gitu kebanyakannya. Oke, terima kasih Mbak Mika. Mungkin ada tanggapan dari pemateri atau sudah cukup? Iya. Menarik banget kita semua udah memberikan tanggapan ya dan memberikan ide-ide gagasan, dan salah satunya itu dalam belajar pasti teman-teman pernah merasakan stres ya ataupun kayak kejenuhan, atau ini kan kalau konsepnya situasi saat ini nih teman-teman pasti kelompok online ya kan. Nah, pasti teman-teman ada nih rasa kesel. Misalkan teman-teman kayak, kok orang ini kok nggak mau berkontribusi sih? Padahal tinggal ngirimkan link jurnal aja nggak mau gitu. Ataupun kayak sekadar online aja lah gitu. Memberikan kabar kok nggak mau. Pasti ada beban tersendiri. Padahal di dalam satu kelompok itu nggak ada ketuanya. Jadi kita tuh masing-masing memberikan ide, gagasan, ataupun komentar ya kan. Jadi teman-teman kayak kok aku sih yang kesel gitu kan, apa cuman aku sendiri gitu. Jadi kayak ada beban tersendiri buat diri kita. Di sini konsep imajinasi di sini juga bisa kita gunakan. Jadi daripada kita ngoceh di grup, pasti teman-teman ada nih kalau yang lagi kesel udah bener-bener marah pakai VN ataupun ngetik panjang-panjang biar dia dibaca sama dia, padahal belum tentu tuh dibaca sama dia. Jadi kita bisa gunakan itu sebagai replacement sebenarnya. Jadi sebagai pengganti mengalihkan stresor kita tadi gitu. Stresor kita itu si dia gitu kan. Gimana caranya aku ini nggak balik marah lagi sama dia. Jadi aku konsentrasi sama kelompok aku. Kelompok aku mau ngerjain ini, tapi karena ada masalah kayak gini aja nggak dikerjain. Gimana caranya itu aku nggak terlibat lagi nih sama yang marah-marahan ataupun kayak gini-gini. Biarlah dia mau kayak gimana, tapi kita tetap ngajak dia agar dia bisa tetap berkontribusi. Soalnya kita itu kan kelompok gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan imajinasi ini sebagai replacement, mungkin kayak berteriak dalam hati ataupun berimajinasi lagi di luar, kan karena kita nggak bisa keluar nih, berimajinasi lagi di luar teriak-teriak sendiri karena saking keselnya. Itu saya yang ngelakuin kayak gitu. Jadi kalau ada lagi kesel sama teman kelompok karena nggak bisa keluar, teriak-teriak nggak jelas, apalagi di kos ya kan, itu saya berimajinasi gimana saya kalau nggak gimana caranya saya tuh bisa tenang gitu, membayangkan aku membayangkan sesuatu yang menurut aku suka, atau membayangkan sosok orang yang bisa mengalihkan rasa amarah itu. Jadi saya bisa berkonsentrasi terhadap apa yang saya hendak kerjakan, baik itu tugas ataupun nantinya masuk mata kuliah lain, itu bisa digunakan. Kalau teman-teman pastinya ada nih berpikir kayak, kalau kayak gitu daya imajinasi ini bisa nggak sih kayak meningkatkan kreativitas? Ya pastinya bisa ya teman-teman ya. Kalau untuk tips
meningkatkan lebih misalkan kayak gini nih, teman-teman ada nggak sih hubungannya misalkan nih kayak matematika sama imajinasi. Kalau teman-teman berpikir pasti ada nih teman-teman, tapi mau ngungkapinnya nanti nggak nyambung gitu kan. Matematika sama imajinasi teman-teman pernah nggak sih terbayang gitu? Terbayang kayak emangnya kalau aku imajinasi belajar MTK atau hitung-hitungan statistika dengan imajinasi emangnya nyambung? Ada nggak sih teman-teman mikir kayak gitu? Kalau untuk saya pribadi sih dulu ada ya. Ada. Tapi kalau dari teman-teman yang lain gimana? Dari peserta mungkin ada pengalamannya. Kalau dari saya sendiri itu kan matematika ya. Iya, hitung-hitungan ya. Ya kayak agak susah gitu kalau misalnya matematika gitu, karena kan angka terus rumus. Ya saya sendiri ditambah saya sendiri juga nggak terlalu suka matematika, mungkin agak susah di situ. Iya. Oke. Jadi gini teman-teman, sebenarnya konsep imajinasi ini digunakan untuk belajar yang berhitung-hitung sebenarnya bisa juga ya teman-teman. Tergantung kita mau nempatin konsep belajar dengan imajinasi itu gimana. Bisa aja teman-teman menggunakan imajinasi ini dalam bentuk motivasi, bisa juga. Bisa aja teman-teman nih kalau teman-teman nih pasti kayak gimana ya, ada motivasi tersendiri nih. Misalkan ada sosok yang teman-teman suka dan dia tuh pintar dengan hitung-hitungan atau statistika lah istilahnya kayak gitu. Pasti teman-teman rasanya termotivasi, jadi berimajinasi, oh ya dia bisa itu kan, masa aku nggak bisa, malu banget lah gitu ya kan. Itu bisa jadi penempatan konsep belajar imajinasi itu kayak gimana. Jadi nggak muluk-muluk kayak harus kayak, oh aku disediain sebuah pelajaran sejarah, terus aku menggunakan konsep imajinasi ini. Sedangkan konsep belajar imajinasi untuk pelajaran lain nggak bisa, karena ya iyalah hitung-hitungan, gimana caranya gitu. Padahal penempatan konsep imajinasi ini nggak mulu-mulu harus dengan cerita ataupun dengan kayak menonton, tapi bisa aja teman-teman menempatkan konsep imajinasi itu sebagai motivasi kita. Selain itu, peningkatan daya imajinasi ini bisa kita gunakan dan berhubungan dengan angka-angka, teman-teman. Gimana? Dengan melatih otak kiri dan kanan secara bergantian. Jadi teman-teman kalau berpikir kalau imajinasi dengan hitung-hitungan itu nggak sejalan, itu salah sih ya. Jadi teman-teman tipsnya itu kalau untuk meningkatkan daya imajinasi dan masih berhubungan dengan angka-angka, teman-teman bisa juga menggunakan kayak berhitung dengan seperti seolah teman-teman menggunakan kalkulator, tapi teman-teman hanya menggunakan imajinasi teman-teman gitu. Itu bisa. Dan teman-teman juga misalkan nih konsep ruang atau ruang bangun gitu kan, misalkan saya juga nggak terlalu bisa sih kayak statistika ataupun kayak konsep-konsep matematika yang itulah pokoknya gitu kan. Tapi saya mencoba gimana sih konsep imajinasi saya bisa masuk ke situ. Jadi saya nggak mulu-mulu kayak aku harus pakai konsep lain lah, padahal konsep dasarnya udah ada gitu. Saya tinggal berimajinasi. Maaf pemateri, dipersingkat saja mengingat waktu kita yang sudah tinggal sedikit. Oh ya, intinya sih teman-teman gimana teman-teman menggunakan konsep belajar ini. Yang penting teman-teman kalau untuk belajar online ataupun belajar seperti biasa offline, teman-teman tinggal penempatannya aja. Itu baik dari motivasi, terus niatan, pastinya penggunaan konsep imajinasi yang pastinya positif gitu. Itu aja sih. Baiklah, balik lagi. Ya, oke. Terima kasih pemateri. Untuk akhir,
sebagai notulen saya akan mengemukakan ide-ide yang atau gagasan dan tanggapan yang udah diberikan dari pemateri dan para peserta brainstorming kita hari ini, karena memang itu tujuannya ya. Jadi sebenarnya belajar menggunakan metode imajinasi ini sudah dilakukan oleh setiap orang, namun masih banyak yang melakukannya dengan metode yang salah. Ada yang menghayal dan sebagainya. Jadi tujuan aslinya itu tidak tercapai. Lalu sebenarnya imajinasi ini punya kekuatan. Dia punya power untuk masa depan kita terrealisasikan karena kita punya yang namanya self motivate yang bikin kita termotivasi untuk menggapai tujuan kita karena imajinatif kita tadi. Lalu ternyata belajar menggunakan imajinasi ini lebih mudah dilakukan karena pengaplikasiannya cukup mudah dan ternyata efeknya juga lumayan untuk meningkatkan nilai prestasi belajar kita. Baiklah, saya untuk penutup saya akan mengambil quotes dari Albert Einstein. Katanya, "The true sign of intelligence is not knowledge but imagination." Jadi menurut Albert Einstein itu tanda seseorang itu cerdas bukan dari kemampuan inteleknya, tapi dari imajinasinya. Sekian untuk kegiatan brainstorming kita hari ini. Saya tutup sebagai moderator dan notulen. Terima kasih atas partisipasinya para peserta dan pemateri yang sudah meluangkan waktu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. pemateri. Wabarakatuh. Terima kasih.